Abang, gimana balas sakit hatiku, Bang? Jangan dibalas, adekku. Ya, bisa move on dari orang yang pernah menyakitin kau. Kau bisa coba cara ini ketika kamu keingat kejadian di masa lalu yang melukai batinmu, yang bikin kamu trauma. Lalu diikuti muncul emosi yang gak nyaman. Kalau kamu mampu hanya menyadarinya, hanya menyadari ingatan dan emosi itu, maka itulah jalan yang membantumu dalam pemulihan trauma. Sebenarnya, menyadari pikiran, menyadari ingatan, dan menyadari perasaan emosi itu gimana ya? Sadarinya itu maksudnya kayak, oh iya lagi cemas, oh iya lagi ngerasa gak nyaman, gitu kah? Menyadari pikiran, menyadari ingatan, dan menyadari perasaan emosi yang muncul itu berarti sadar hadir sepenuhnya, presence, di momen sini kini. Dan menyadarinya itu tanpa menghakimi, gak melawan, gak menghindarinya, dan gak melekat kepada pikiran dan perasaan itu. Kebanyakan orang itu sering terjebak dalam hanyut terseret pikiran, hanyut terseret perasaan, lalu bereaksi emosional dan otomatis reaktif gitu. Tapi kalau kita mampu menyadari pikiran, menyadari ingatan, dan menyadari perasaan emosi, misalnya ya cemas, gak nyaman, marah, atau sedih, maka kita menciptakan jarak antara pengamat yaitu diri kita, pure awareness, dengan pikiran perasaan itu. Dengan begitu, pikiran perasaan itu nggak lagi mengendalikan kita. Kita menyadari tanpa identifikasi. Kita jangan bilang aku adalah cemas, tapi sadari bahwa sekarang baru ada kecemasan dalam diriku. Pikiran dan perasaan itu seringkali punya manifestasi fisik. Misalnya ketegangan di dada atau rasa nggak nyaman di perut. Rasakan sensasi fisik itu ya. Rasakan secara sadar. Sadari aja sensasinya. Kita nggak melawan, nggak menghindar, nggak tenggelam, nggak melekat pada pikiran dan perasaan itu. Sadari itu sebagai bagian dari pengalaman di momen sini kini. Maka itu pelan-pelan pikiran, perasaan, emosi akan surut seperti ombak. Izinkan pikiran, perasaan berlalu ya. Kalau luka batin kita belum pulih, masih parah, masih jauh dari pulih, maka kita akan cenderung mudah trigger dan merasa terluka, bahkan gara-gara orang yang sebenarnya nggak melukai batin kita. Akibatnya kita kesulitan menjalin relasi baik dengan siapapun. Untuk itu disarankan kita berproses memulihkan batin kita ya. Kalau kita sudah berproses memulihkannya, kita akan lebih mampu berulas asih, melihat lebih mendalam. Bukan untuk membenarkan tindakan orang yang melukai batin kita ya, bukan.